Video ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Yang pertama, persiapan alat. Dipersiapkan alat untuk praktikum emisi biji yang terdiri dari cutter, alat tulis, serta label. Persiapan bahan. Yang pertama, dipersiapkan 8 buah pinang, kertas pasir secukupnya, dan 3 lembar polybag berukuran 2 kg. Serta yang terakhir, dipersiapkan pasir sebagai bahan tanamnya. Yang ketiga yaitu persiapan media tanam. Untuk persiapan media tanam ini, pasir yang telah disediakan tadi dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 2 kg hingga penuh. Untuk yang keempat yaitu pengikisan. Pertama-tama, kikir kulit buah pinangnya hingga kelihatan kulit yang berwarna putih. Jika dirasakan, kulit yang berwarna putih ini akan terasa seperti gabus. Setelah dikikir kulit terluarnya hingga kelihatan kulit yang berwarna putih seperti yang digambar ini, maka untuk angka selanjutnya dikikir sesuai dengan aturan perlakuan tiap bijinya. Sebelum mengkikir sesuai dengan perlakuannya, maka kulit biji yang terasa seperti gabus ini dikikir hingga habis terlebih dahulu hingga kelihatan biji yang kerasnya. Perlakuan pertama pada biji pertama yaitu dikikir atau diasah buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 180 derajat dengan embrio sampai tampak endospermanya, seperti yang terlihat di gambar ini. Perlakuan kedua pada biji yang kedua yaitu dikikir atau diasah buah pinang dengan kertas pasir pada jarak 90 derajat dengan embrio sampai tampak endospermanya, seperti yang digambar ini. Setelah dikikir lalu dihaluskan. Perlakuan yang ketiga pada biji yang ketiga yaitu tidak perlu diasah dan tidak perlu dikikir biji pinangnya. Langkah kelima yaitu penanaman. Setelah semua biji selesai dikikir, maka biji-biji tersebut dimasukkan ke dalam polybag yang telah diisi pasir dan telah dilabel sesuai dengan perlakuannya. Setelah biji tersebut dimasukkan ke dalam polybag yang telah dilabel sesuai dengan perlakuannya, maka biji tersebut ditutup kembali dengan pasir hingga permukaannya terasa rata dan rapi. Setelah biji pinang tertutup dengan rapat, maka polybag disiram dengan menggunakan air hingga pasir terasa lembab. Untuk langkah terakhir, maka tanaman didiamkan dan diamati hingga berkecambah. Hasil setelah bijinya telah berkecambah. Ini merupakan hasil untuk biji yang tidak dikikir dan tidak diasah. Perkecambahan pada biji yang tidak dikikir dan tidak diasah. Dapat dilihat bahwa bijinya dapat berkecambah dengan baik, seperti pada di video ini. Biji yang dilihat dari atas dalam keadaan dekat. Perkecambahan pada biji yang tidak dikikir dan tidak diasah dilihat dari keadaan sampingnya. Ini merupakan perkecambahan pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 90 derajat. Perkecambahan pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 90 derajat dilihat dari keadaan atas bijinya. Perkecambahan pada biji yang diasah dan dikikir dengan jarak 90 derajat dilihat dari keadaan samping bijinya. Perkecambahan pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 180 derajat. Perkecambahan pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 180 derajat dilihat dari samping bijinya. Perkecambahan pada biji yang dikikir dan diasah yang dilihat dari atas bijinya. Data perkecambahan biji pinang. Sesuai dengan perlakuannya, biji yang tidak dikikir dan tidak diasah ditanam pada tanggal 7 Mei 2021 dan berkecambah pada tanggal 27 Mei 2021. Sama halnya dengan
perlakuan yang kedua, yaitu pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 90 derajat mengalami hal yang sama juga, yaitu ditanam pada tanggal 7 Mei 2021 dan berkecambah pada tanggal 27 Mei 2021. Pada perlakuan yang ketiga, yaitu pada biji yang dikikir dan diasah dengan jarak 180 derajat mengalami hal yang sama pada tanggal tanamnya, yaitu pada tanggal 7 Mei 2021 dan berkecambah tanggal 27 Mei 2021. Pembahasan tentang dormansi biji. Benih dapat mengalami dormansi, yaitu suatu keadaan berhenti tumbuh pada organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dapat pula dikatakan dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi. Ini berdasarkan literatur dari Harahap 2012 dan berdasarkan literatur dari Kartasoputra 2004 mengungkapkan bahwa dormansi benih itu disebabkan oleh faktor yang terletak pada kulit benih dan dalam benih. Pada bagian kulit benih, faktor yang menyebabkan dormansi adalah yang pertama, kedapnya kulit benih terhadap air dan udara, yang kedua, adanya zat penghambat, yang ketiga, adanya resistensi mekanis. Sedangkan penyebab dormansi benih dari dalam benih itu ada yang morfologis dan fisiologis, di mana yang pertama morfologis disebabkan karena embrio rudimenter, dan yang kedua yang fisiologis disebabkan kematangan benih yang tidak terjamin sehingga kemampuannya untuk membentuk zat-zat yang diperlukan untuk perkecambahan relatif kurang. Dan berdasarkan literatur dari Bass 2002 mengatakan bahwa penyebab dormansi benih adalah yang pertama struktur benih, misalnya kulit benih, braktea gulma, perikarp, dan membran yang mempersulit masuknya air dan udara. Yang kedua, kelainan fisiologis pada embrio. Yang ketiga, penghambatan atau inhibitor perkecambahan atau penghalangan lainnya. Atau yang keempat, gabungan dari faktor-faktor ketiganya.